Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil perancangan dan analisis antena microstrip pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dan rekan saya Aditya Nurhandika. Jadi langsung saja mulai presentasinya, dimulai dari pendahuluan dan tujuannya. Jadi dalam praktikum ini terdapat 3 poin utama yang ingin kami capai. Yang pertama, memahami parameter dasar perancangan antena microstrip patch secara teoritis pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua, menguasai teknik fabrikasi mandiri antena menggunakan PCB double layer tipe FR4. Dan ketiga, melakukan analisis RF melalui kalibrasi serta pengukuran return loss menggunakan alat ukur nano VNA. Lalu lanjut ke dasar teori. Jadi antena microstrip patch ini terdiri dari patch konduktor sebagai peradiasi di atas substrat dieelektrik dengan ground plane di sisi bawahnya. Dalam perancangan dimensi patch yang sangat bergantung pada panjang gelombang atau lambda di ruang bebas yang kemudian dikompensasi oleh konstanta di elektrik efektif substrat, untuk target 2,4 GHz, panjang gelombang di ruang bebas adalah sekitar 12,5 cm. Dan dengan menggunakan substrat FR4 yang memiliki konstanta dielektrik sekitar 4,4, dimensi patch ideal biasanya berada di kisaran 2,9 hingga 3,1 cm. Lalu untuk alat dan bahannya, dalam praktikum ini alat utama yang kami gunakan meliputi nano VNA sebagai penganalisis jaringan portable untuk melihat respon frekuensi S11, bahan PCB FR4 double layer sebagai elemen utama, lalu serta konektor BNC sebagai interface untuk kabel transmisi koaksial. Lalu selanjutnya ada prosedur fabrikasi dan pengukuran. Jadi proses fabrikasi kami mulai dari pemotongan PCB FR4. Kami jadikan ukurannya 5 x 4 cm. Dilanjutkan dengan pembentukan patch berukuran 4 x 3 cm dengan metode pengikisan manual. Setelah itu kami masang konektor BNC pada feed point, melakukan kalibrasi open short load pada nano VNA di rentang frekuensi 1,5 hingga 3,5 GHz, dan terakhir melakukan pengukuran grafik return loss. Lalu ada hasil spesifikasi fisik antenanya. Dari hasil fabrikasi kami merealisasikan antena dengan PCB 5 x 4 cm dan patch 4 x 3 cm. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa frekuensi berada di 2,015 GHz, yang berarti terdapat selisih frekuensi atau error sebesar 385 MHz atau sekitar 16% dari target awal, yaitu 2,4 GHz. Jadi terdapat pelencengan atau agak sedikit geser dari target awal. Lalu ada proses pengukurannya. Jadi selama proses pengukuran, antena dihubungkan ke port 1 nano VNA. Kami mengamati bahwa parameter log Mach S11 untuk melihat seberapa banyak daya yang dipantulkan kembali. Nilai yang semakin negatif pada grafik menunjukkan titik resonansi dengan efisiensi radiasi yang lebih tinggi. Lalu ada analisis grafik resonansinya. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa titik resonansi antena terbaca pada 2,015 GHz. Penyimpanan ini terjadi karena dua faktor utama. Pertama, dimensi patch 4 x 3 cm yang kami gunakan terlalu besar, di mana secara hukum dasar antena, semakin besar dimensi patch akan menurunkan frekuensi resonansi. Yang kedua, variansi konstanta dielektrik pada substrat FR4 yang umumnya berkisar antara 4,2 hingga 4,6 juga mempengaruhi pergeseran titik resonansi tersebut ke arah bawah. Lalu ada kesimpulan akhirnya. Sebagai kesimpulan, praktikum fabrikasi mandiri ini telah berhasil dilakukan meskipun terdapat pergeseran frekuensi sebesar 385 MHz. Kedepannya kami akan merekomendasikan optimasi dimensi patch menggunakan simulasi perangkat lunak seperti CST atau HVSS sebelum dilakukan fabrikasi manual untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Ya, mungkin sekian untuk presentasi yang 2,4 GHz-nya. Dilanjut oleh rekan saya yaitu Aditya Nurhandika untuk microstrip antena 5 GHz-nya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurandika dari kelas TK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan dan pembuatan antena microstrip 5 GHz. Pertama, pendahuluan, latar belakang, kebutuhan komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi banyak beroperasi pada pita frekuensi 5 GHz karena kanal yang lebih lebar dan interferensi lebih rendah dibanding 2,4 GHz. Antena microstrip dipilih karena berukuran kompak, ringan, murah difabrikasi dan mudah diintegrasikan dengan perangkat RF. Perancangan menggunakan PCB double layer seperti patch di sisi atas dan ground plan penuh di sisi bawah agar performa radiasi lebih terarah dan stabil. Kemudian antena dihubungkan ke perangkat ukur atau pemancar melalui kabel koaksial dan konektor BNC female. Selanjutnya apa yang diingin dicapai atau tujuan? Yaitu merancang dimensi patch, menghitung lebar dan panjang patch microstrip untuk resonansi tepat di 5 GHz. Kemudian fabrikasi PCB, membuat layout dan mengeset PCB double layer. Kemudian integrasi feed line, memasang konektor BNC female dan koaksial. Terakhir, pengujian dan analisis, mengukur S11 VSWR dan pola radiasi lalu membandingkan dengan simulasinya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu PCB double layer, FR4, kemudian kabel koaksial, konektor BNC female, peralatan fabrikasi seperti solder, timah, softet, tang, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat ukur dan desain, software, simulasi, atau nano VNA. Kemudian ada APD dan penunjang. Perancangan dimensi patch, parameter substrat dan frekuensi yaitu frekuensi kerja 5 GHz, konstanta dielektrik 4,3, tebal substratnya yang didapat 1,6 mm, impedansi salurannya 50 ohm. Rumus dasar lebar patch yaitu seperti ini. Ini merupakan gambar desain pada antena 5 GHz. Alur fabrikasi antena, desain layout, gambar pola patch hasil perhitungan pada software layout. Kemudian cetak dan transfer pindahkan layout ke PCB double layer di atas dengan metode sablon. Larutkan tembaga yang tak terpakai menggunakan HCl dan H2O. Kemudian pasang konektor BNC. Yang terakhir, sambung koaksial, kabel koaksial. Integrasi konektor dan saluran 1. Konektor BNC female. Pin tengah konektor inti disolder tembus ke elemen patch pada titik 1 hasil perhitungan inset feed. Kemudian badan flange konektor disolder merata ke ground plane sisi bawah PCB agar sambungan kokoh dan bebas kebocoran sinyal. Selanjutnya pemilihan titik feed, menentukan impedansi masukkan antena target mendekati 50 ohm agar matching optimal. Kabel koaksial 50 ohm, menghubungkan antena ke sumber sinyal generator atau alat ukur seperti VNA, nano VNA tanpa mengubah impedansi saluran. Konduktor luar shield harus tersambung baik ke ground plane untuk meminimalkan radiasi bocor dari kabel. Kemudian panjang kabel dan kualitas konektor memengaruhi rugi-rugi atau loss yang terukur pada hasil pengujian. Nah, ini adalah hasil dari antena 5 GHz kami. Yang di sisi kiri merupakan ground dan di sisi kanan merupakan patch. Oke, pada pengujian dan parameter kinerja, return loss diukur dengan VNA, nano VNA. Target S11 nya itu kurang dari min 10 dB pada 5 GHz. Kemudian VSWR, rasio gelombang berdiri nilai ideal mendekati 1, umumnya diterima jika SWR kurang dari 2. Pola radiasi menunjukkan arah pancaran sinyal diuji di ruang anechoik atau area bebas pantulan. Kemudian bandwidth, rentang frekuensi kerja efektif di sekitar 5 GHz sesuai kriteria return loss. Nah, ini adalah hasil pengukuran VSWR menggunakan nano VNA. Frekuensi marker yang didapat itu sekitar 5.150 GHz, VSWR terukur 1,333. Estimasi return loss-nya yaitu min 16,9 dB. Oke.
Pada kesimpulan, antena microstrip 5 GHz dirancang di atas PCB double layer dengan patch di sisi atas dan ground plate utuh di sisi bawah. Pemilihan titik fit dan pemasangan konektor BNC female menentukan kualitas impedansi matching terhadap saluran 50 ohm. Kabel koaksial berperan sebagai jembatan transmisi antara antena dan perangkat ukur atau pemancar tanpa memengaruhi pola radiasi bila terpasang benar. Kemudian pengujian S11, PSWR, dan pola radiasi diperlukan untuk memvalidasi kesesuaian hasil fabrikasi dengan target desain. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.